Suyu di band juga. Ya Akai lah, apalah terserah lah. Barat, setuju. Tahan sampai situ. Tahan Setuju. sampai situ, Be. Lim, kalau kata Mirko, selama nggak di tangan BTR by Vitality Baratsnya, semua aman. Iya. Tapi Lama jalannya, Be. Lama banget Dia jalannya. kan dia Ravel kan. Iya. ada sepatu lari. Jangan NFL, aduh. Lihat, jawaban dia lebih wadaw. Ada sepatu lari, mantap. Disetun masalahnya kok. Bentar lagi nih aku yang nahan lim ya karena emosi. Bukan nahan Bang Kabe lagi. Iya makanya. Tahan, Draft Lim. sama, draft sama. Sama, pasti sama. Draft sama ini. Ini harusnya juga bakal tetap sama ya. Fredrin kan? Iya. Kalau Fredrin lepas first pick gak coach? First pick harusnya, tapi tetap di ban karena masih pakai winning formula di BTR. Masih pakai itu, oke. Ini juga winning formula jadi liquid, 3 awal tapi. Masih sama berarti ya? Kemungkinan. Ya, winning first pick lah mungkin. Ya udah, Baxia lagi diambil sama Sushin. Basia Justin, Mike B langsung dulu di kiri. Bisa. Tapi seandainya masih Leomord lagi. Heeh. Ini jatuhnya adu ego nih. Antara Coach Honjel sama Coach Theonail. Karena kalau udah same draft, apalagi side-nya juga sama. Ini gua rasa tinggal adu otot doang dari player sama coach-nya juga. Ya, mungkin ngerasa kayak draftnya udah aman, cuman gameplaynya aja yang kurang. Ya tinggal dibalikin lagi. Iya ya. Dan ternyata sekarang Pasti sama. Sama. karena dari Bigatronnya dapetin kemenangan jadi gak ada kesalahan gitu. Kalau aku punya rumus kayak don't change the winning team. Iya. Kayak even itu komposisinya, keep aja. Ini Leo turun gak sih? Atau Leo Morta tetap di pick, tapi mereka bakal imbangin dengan pick Harit duluan. Ya ini Leo sama Atlas. Leo Atlas. Atlas. Itu baru boleh. Itu baru lebih make sense karena Baxia nggak bakal bisa bergerak. Karena tadi kan Atlas di band. Like the crimson light. Kayaknya Atlas, masih. Atlas masuk kakao. Atlas langsung boleh. Atlas atau Glue? Blue. Aglo juga boleh. Glue Leon ini. ready. Chow. What? Baru kita ngobrol ini loh tadi. Pas game mulai 2 menit, 3 menitan. Iya. Ya jadi for information teman-teman mungkin yang nggak nangkap maksud kita adalah kita udah sering banyak banget ngelihat referensi Chow untuk react pick dari Baxia. Iya. Dengan tujuan pasti datang sama Baxia, dia imun Vision Bolt. Masalahnya kita udah sempat ada referensi juga dari MPL Filipina dan juga MPL Malaysia. Iya. Dimana itu gak 100% works loh, walaupun Chow-nya emang bisa menghindar dari Baxia Shield 90. Ya. Tabrakan juga bisa diarahin, Be. Bisa ke belakang lagi. Bisa ke rodanya. belakang dulu buat nge-kite. Iya. Oke, tapi Cloud ya diambil Eman ya. Ya, Satu info yang pasti kan, Coach. Malah Vigan kan nanti keempat. Winter please. Winter. Ya, please, malah Winter. Vigan. Please Winter. Winter. Gak apa-apa, Maleficent karena Haritnya di band. Betul, bisa. Spesifik. Karena kalau misalkan Cloud lawan Harit baru ke 7 Winter. Kan terganti nih, Lunox ini kan tiba-tiba mainan bareng. Benar. View Bisa, hero bisa. banyak loh View. Bisa banget. Karena kan udah sempat ada referensi juga kan. Iya. Kayak Lunox Gold Lane, dia main yang loncat-loncat. Terus main full damage karena lawannya Baxia I will juga. choose my own path. Wow. Arnold XP. Gue ngerasa kayak Pak Gito di match up sama Yujong tadi lumayan enak loh. Racing for too long. Sadar gak sih? Good band karinya. Atau jangan-jangan dia balik lagi ya karena emang mereka pengen buka ruang biar Cloud sama Qc-nya bebas. Jadi mereka bakal main XP yang kayak Let them play itu the dia, hero. Yujong. Iya kan? Oh, di I'll band. be the band. truth Jadi kayak this sisanya apa world bandnya? desperately needs. Apakah Alice lagi? Alice. Wah main setup. Ya, ada Baxia juga kan. Dan dari Liquid berarti gak ada yang tebel banget juga gak sih? Iya. Ada Hilda tadi. Buat nanti. Karena kan mereka udah jungle-nya, Leo. Nomornya udah show. Oh, Di game ini maksudnya. oh iya. Dia nggak, ya mungkin mainnya main pick off, mau nggak mau bareng sama Chow kan. Iya. Makanya tadi gue sempat singgung Lunox. Ini mainnya bisa ke besar Gord ya? juga sih. Bisa main ke Gord juga soalnya. Ya Gord juga oke. Gord juga oke buat lawan Baxia begini. Atau Valir. Utility. Yes. Pegangin ya, maksianya main front to back jadi. Oh MM berarti. Boleh. Moskov Purify, Valir bisa. Moskov Purify pakai Gord bisa. Kalau buat BTR berarti carry banget di Cloud. Karena Ya. secara damage ya. Yushin Sky juga nanti. Sky Pierce cari plus ini ya, XP-nya kan masih bisa Benedetta juga. Iya. Betul. Masih ada. Benedetta Orsora lagi. Balik ke game pertama. Tergantung. Ya. Gue lihat nih kalau misalkan dia pakai MM bisa lapu juga dia dari BTR-nya. Ya kalau misalkan kayak Moskov gitu kan kalau ketemu lampu PR juga ya. Lama agree. banget. Makanya dia Benkari kan. Itu opsi yang bagus banget sih dengan Benkari ya. Jadi Baxianya jadi lebih bebas. Oke kita ke Gord dulu mungkin. Gord sih harusnya.
Karena kalau Eve udah ada ancaman dari Cloud kan. Sama sih, sama aja. Sebenarnya sama aja, tinggal nyaman-nyaman. Yang Moskov. Mainnya counter setup berarti. Tapi Moskovnya emang udah sesuai dengan praduga kita karena emang pada Ada hero kenyataannya lagi. butuh hero purify, nggak ada hero lain. Ada hero lain. Habis hero-nya. Lapu pick will be good. Yes, Lapu gue rasa bakal best pick di sini. Kalau tinggal ya lompatin Leo, or lompatin Jedian, udah pasti hilang satu orang. Ya dia kayak maksain ini ya. Celestial Robe-nya keluar. Ya, Pasti ke-trigger ya. Pasti banget immune evac. Cuman gak ada teman main Kalea ya di awal ya. Sama sih, Liquid juga gak ada teman main Chow di awal. atau kalau mau fight-nya lebih lama, hero yang gak bisa mati, Alice juga jadi opsi. Oh, makin gak ada damage ya early game. Membeberkan ngandelin tabrakan dan juga dia Sora. Sora. Menit 2, Thunder. Jadi orang-orangan yang ngejar satu target aja udah. Oke. Lebih fleksibel juga ya. By draft apa yang harus dilakuin BTR di game ini coach? Pastinya kan mainin temponya kayak game tadi, cepetin aja temponya karena lawannya Leomord juga kan harus farming. Dan udah close gamenya dengan cepat aja. Oke, prediksi dari Profesor KB? Ya harus ini Big Gator bakal pegang tempo, tapi jangan sampai patah temponya. Hah? Karena once temponya patah lumayan berbahaya buat Cloud-nya. Betul. Oke, jadi Bigetron atau Liquid? Heal. Oke, Lim? Liquid gue, 3-0. Karena Lim L-nya Liquid ya? Enggak, ini game Satu 2 BTR, dulu. satu BTR. Game 2 udah gak usah 3-0. Dari Coach Arpang, BTR dong ya? BTR. BTR, Nevin oke. BTR gak usah ditanya, Nevin BTR. Loh, saya tidak memberikan pendapat ya di sini. Hanya menanyakan dan kita bakal melihat saja untuk hasil seperti apa yang bisa diberikan oleh kedua belah tim. Pastinya masih bersama casters kita, Ranger Mas dan juga Aul. Terima kasih banyak Nevin. Tapi halus loh ya kali ini nge-hostnya ya. Iya. Agak beda loh. Agak aneh manggilnya coach ya. Iya sama satu lagi. Si Erpeng kayak agak tertekan suaranya pelan banget. Agak kedengeran. Iya. Nanti ya. Naikin ya. Gak apa-apa Nevin gak bakal marah kok apa yang Iya. terjadi di sini oke. Iya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung aja let's go. To the lane of down. Wah itu soundboard ya. Let's go to the lane of down. Let's go. Karena ya ini kalau Bigetron dapetin kemenangan lagi ya match point berarti di depan mata dan bangkitnya tim Liquid akan seperti apa nih. Masih dengan hero nyaman juga. Ada Leomord di tangan dari Kevin. Tapi secara pressure lumayan nih bisa dipegang juga dengan adanya Moreno again dengan Jusin yang dia miliki. Secara frontliner harusnya untuk tim Liquid ID lumayan terbatas. Betul? Badannya lumayan minim karena Leonnya tipikal yang pick off juga. Gak bisa terlalu lama untuk nahan badan di depan. Tapi Siapa yang nantinya bakal diajak main sama Leoni nih? Tapi Iya. sekarang ini untungnya udah ada Sora ya. Tadi sempat bertanya nih mau main sama siapa kaliannya. Karena kaliannya belum ada teman untuk bermain. Tapi ternyata dengan Sora yang terbuka dengan sangat bebas mungkin bisa menjadi sebuah jawaban untuk mereka berada di team fight. Cuma dengan damage yang dimiliki tim Bigetron, gue setuju banget sama apa yang diberikan sama Aul. Kalau misalnya dari Liquid ini gak bakal punya badan ringkih banget, dia benar-benar akan sangat lemah kalau ditabrak total seperti ini. Ya, tapi seenggaknya jawaban dari tim Liquid untuk bisa mengantisipasi inisiasi dari Bigetron ya ada di cetiannya. Setiap. Ya, lumayan lah kayak buat anticipate siapa yang mau maju, tabrak, dia langsung buka Fury of the Phoenix nantinya. Tapi ya balik lagi dengan durability yang minim ya untuk tim Liquid. Harusnya Bigetron bisa pilih siapa aja untuk diangkat. Oke, mari kita melihat dengan turtle yang pertama. Kalau turtle pertama mungkin bisa didapatkan sama Kevin The Jot, ini mungkin bisa menjadi sebuah titik tumpu untuk mereka bisa bawa game ini ke arah metode late game. Yep. Karena kalau tidak bawa metode late game, Moskovnya belum bersinar, ditabrak terus dari early. Wah, berat tuh. Benar. Dan angle dari Bigetron ini lumayan banyak ya. Siapa yang mau jadi initiator? Shogun bisa, Nail bisa, Moreno jadi playmaker juga sangat bisa. Oke diajar, dikejar pakai sprint, mencoba dipaksa Setian mencoba untuk Fury of the Phoenix menetraliskan semua, tapi gak mampu. Bahkan lihat malah pasukan dari tim Pickett sampai Vitality mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill. Jauh datang dengan tiba-tiba dengan tombak lintas Sumateranya berhasil mendapatkan 1 poin kill. Setidaknya kali ini mereka 2 sama, cuma satu plan yang tadi kita udah sempat pikirin di awal. Kalau Tarsal didapetin sama Bigetron, ya berarti Liquid harus ubah gimana caranya dia bisa main lagi. Iya. Tapi ya dari tim Liquid dapetin red point kill
setidaknya lah ya itu at least kita main at least-an nih ya. Yes. Daripada enggak sama sekali. Kita di MPL Indonesia, kita punya culture. Oke. Masih selalu ada untungnya. Untungnya lagi ada petaka juga untungnya. Masih ada untungnya. Keseleo dikit untung gak patah gitu ya. Itulah culture kita. Benar. Untungnya nih masih ada thread juga. Tapi ya cepat juga untuk Kyo dapetin 1 poin kill tuh lumayan untuk bisa nge-boost lagi bagaimana adanya posisi ataupun farming dari Kyo itu sendiri. Sementara dari itemization-nya nih fokus menuju ke arah glowing one dulu harusnya untuk Drichel juga. Dan lagi-lagi Moreno nge-skip glowing dia bakal langsung on the way ke arah Skypir. Baxia lagi tetap menjadi pilihan utama. Dia kita lihat karena memang kalau tidak di Skyfisher sama Moreno nunggu ke arah Iman kayak masih agak lama banget. Iya karena biar jalan berempat kayak kemarin ya kita lihat juga mainan 4-1 dari Bigetron dan lagi-lagi siapapun yang ada di 4 di antaranya itu selain Eman dia bisa jadi initiator duluan. Siapa yang bisa dapetin momen kayak mungkin flickernya tadi dengan Tsunami Slam. Dan bahkan Moreno juga sering banget kok bikin momen duluan. Informasi yang sangat mahal. Karena lagi tombak lintas Sumatera dan langsung ditolongin dengan sangat sadis. Kyo bener-bener diejam-ejam di arah bottom lane. Dipaksa dikeluarin semuanya. Dibikin gak farming, oke lo dapet 1 poin kill. Tapi lo gak bakal bisa farming selanjutnya setelah ini. Itu ganjaran yang harus didapetin juga ya. Dan lagi-lagi dari Bigetron mereka memainkan dengan adanya hero-hero dive. Bahkan Chusin juga jadi terbilang hero dive di sini. Setuju? Bahkan kalau kemenangan mereka di team fight yang pertama, itu Moreno pakai sprint loh kalau aku lihat. Iya. Moreno langsung kejar pakai sprint untuk dapetin siapapun di depan sana. Yap, itu dia. Banyak yang bisa jadi playmaker dari Bigetron kan. Dan playmaker itu apakah nanti di turtle ini bisa ngebantu Bigetron dapetin turtle lagi atau Liquid yang take over kita bakal lihat. Ya karena secara level untuk Kevin sebenarnya masih imbang ya. Power rate-nya harusnya masih tetap ada juga. Walaupun sekarang udah level 8 duluan. Tapi di sana mereka melihat Kyo Sakaratul Maut balik lagi mundur ke arah belakang. Tidak mau terlalu terburu-buru Tsunami Slam dan dikeluarkan dengan ada Fury of the Phoenix. Tapi di sana langsung ada Shakon. Dipulangin up dari Blazing dan meanwhile Kevin. Retribution yang sangat baik berhasil membuat dirinya mendapatkan 1 turtle. Kehilangan 2 poin kill. Turtle didapatkan, the best thing yang bisa dilakukan oleh Kevin to Chowat. Bahkan di sini Drichel diselamatkan dengan adanya Aran. Tapi Kyo tidak ada jalan pulang. Kyo bakal coba di dive in, bakal coba di dalam, dan bakal di depan sana. Kyo, nowhere to run. Wah ini benar-benar gak ada jalan pulang untuk Kyo. Walaupun ya sebenarnya dia ada Purify. Karena gak ada Tsunami Slam juga kan tadi. Yang diinisiasikan sama Finn. Dia cuma maju aja ngasih Tidal Strike-nya. Tapi dengan turtle yang didapat sama tim Liquid ID. Itu justru malah jadi rugi untuk mereka. Karena Bigetron banyak banget dapat untungnya. Outer turret bottom lane dapat. Poin kill juga banyak. Dan yang jadi masalah adalah Moreno udah menabung 30 stack dari Lethality. Wah, di menit berapa? Menit 5. Jangan lupa itunya, menit berapa? 30 stack Lethality di menit 5. Yang seharusnya di MPL Indonesia itu gak boleh. Di official turnamen, dapetin stack 30 di 5 menit awal. Itu menurut gua haram hukumnya. Tanda bahaya. Tanda bahaya karena udah haram. Karena untuk mendapatkan point kill, kita ngomongin di level MPL itu kan cukup sulit. Didapetin di mid lane yang bukan god laner yang punya farmingan. Iya. Dan berarti secara tidak langsung, istilah kata Liquid satu kakinya tuh udah di jurang sekarang. Di game ini. Jurang banget ya. Udah di jurang. Jurang Mangu gimana? Jurang Mangu beda dong. Di sana ya. Itu kereta dong. Oke, tapi lagi-lagi ya jadi shadow striker sebenarnya dari Moreno-nya kan. Selalu ada dimanapun dengan 100% dari kill participation. Bisa ngejar. Dan yang jadi favorit kan sprint terus-terusan kan yang dipakai sama Chusinnya Moreno. Ya. Jadi bisa kabur. Belum lagi dengan Crimson Beacon-nya. Dan sementara ini dari tim Liquid ID, peak of power yang mereka coba untuk bawa kan sejauh ini masih belum optimal. Mereka belum bisa ada yang follow up. Flicker. Tapi bakal dipaksa dengan flicker. Flicker aja udah cukup menyeramkan loh dengan adanya gliding dari Baxia. Dan gimana sekarang posisinya Moskov ini punya ruang. Tim Liquid untuk dapetin atau take over turtle kayaknya tidak usah. Tapi langsung ada Tsunami Flame. Instant kill apakah langsung keluar, langsung ada following up dengan ada blessing di belakang sana. Para pasukan dari tim Liquid. Belum ada Fury of the Phoenix untuk bisa menetralisir tim fight. Bahkan Leon di flicker for defensive. Dikejar bisa-bisa sama Nanail. Nanail agresif bukan hanya dengan assassin. Tapi juga dengan adanya jungler tank dia tetap agresif. Itu Itu sih merinding bulu kuduku sih. itu
kayak ini adegan sinetron ya. Iya. Papasan tapi gak ketemu. Oke, dan berarti membuat lagi stack dari Moreno-nya bertambah ya. Duo mid-nya bakal jauh lebih aktif. Sudah dipastikan bahwa eksekutornya ada. Kayak ya udah gak segan-segan makan frontliner dan dengan adanya tahan badan yang minim dari tim Liquid ID, ya siapa aja bisa dimakan. Ya Wah. even pun itu Leoni ya, dan dari tadi yang sebenarnya jadi korban, Kevin. Yes, benar banget. Kevin dia jungler, dia core tapi dia di frontline. Berat banget. Sekarang gimana poinnya untuk Liquid? Gak usah take over dari ini dulu deh, objektif. Menurut gue yang harus dilakukan adalah sekarang gimana cara dia kontrol inningnya dulu. Kasih space farming untuk Moskovnya, kasih waktu untuk Moskovnya. Leoni, dari tadi kan kita udah ngeliat flickernya untuk defensif juga. Yep. Jadi mau tidak mau Leoni, dibandingkan hanya flicker defensif karena dia terkena poking damage, mending jadi mata sekalian. Yeah. Flickernya keluar ya, oh, oke yang penting gue tahu masih bisa farming untuk ini, bisa. Cari informan iya. ya. Karena menurut gue, Kyo ini gelap banget mainnya. Oh Leoni? Oke, Duel of Dragon tanpa following up damage gak bakal cukup. Gak bakal mampu. Karena dari ngomongin segi rosternya mereka yang bisa nemenin Leoni untuk instant kill. Ya cuma Pakuito. Ya dan ini jauh banget Leoni sendirian tanpa adanya following up damage. Wah ditabrak, di dive in. Bakal langsung ada Kevin dicuat. Tapi jangan lupakan cover yang sangat cepat dikeluarkan oleh para pasukan dari Bigetron by Vitality. Wah. Mereka udah siap dan mereka tahu kalau misalnya Nile ini bandel. Ya. Kemakan. Ya udah langsung di all in pasti. Oke. Tapi memang sebenarnya Leoni mengincar karena Moreno yang gak punya Purify ya. Tapi secara follow up damage gak ada karena ada 3 pemain dari Bigetron yang lainnya yang tepat ada di depan dari Moreno. Oke. Dan akhirnya menjadi pundi-pundi tabungan lagi nih untuk Moreno. 50 sekarang untuk lethality powernya juga. Ini siapa yang megang kuda, siapa yang dipecut, ini kebalik. Harusnya yang mecut Liquid. Iya. Liquid dipecut sama Bigetron bener-bener di sini. Apakah Bigetron ngasih kacamata kuda? Biar Biar gelap. gelap gak bisa jalan ke kiri ke kanan, gak ada gameplay. Tapi Council Gaming terlihat. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality mencoba melakukan rotasi. Leoni tertangkap, bahkan coba di all-in. Mencoba untuk melakukan buying time tapi tidak akan ada waktu yang cukup banyak. Hanya membuang waktu Leoni dan lihat. Mereka juga bakal memainkan Leoni supaya resurrection time-nya akan lama Ul. Iya ini dimain-mainin banget. Dan lagi-lagi Eman loh ngasih poin killnya ke Moreno silahkan. Lihat Stack Sky Fisher yang 60. melibat 60 menitnya Ul. Menit 10. Menit 10 hanya ada 4 menit free dan Pakanara tidak dikasih pulang. Wave di tengah para pasukan dari tim Liquid mereka tidak punya holy defense kembali. Bakal coba ditabrak dengan 4 pemain. Para pasukan dari tim Liquid berhasil menghindari. Lalu strike yang diberikan oleh para pasukan dari tim Bigetron. Langsung ada Fury of the Phoenix Face memang ter-take down. Tapi nampaknya damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid tidak bisa dibendung. Para pasukan dari tim Bigetron mau tidak mau harus mundur. Mereka sadar dibandingkan mereka terlalu greedy. Memang Liquid kalah dengan adanya 6.000 gold. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa balikin keadaan. Bener. Tapi ini Aran dari tadi dipegangin terus-terusan loh. Gak dikasih pulang. Gak dikasih pulang, bakal coba ditabrak. Aran, tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. 70 stack Sky Fisher kah? Disambut loh. Flicker kabur dari Aran yang udah langsung ditungguin juga. Tepat menuju ke arah depan mata dari Moreno. Yes, ini stack Sky Fisher nyari sendiri. Yes, dikasih temen yes. Enak banget ya. Ini dua-duanya dia dapat. Iya. Wah benar-benar udah jadi prioritas ya untuk 2.300 sendiri loh. Perbedaan dari kedua belah mid lanernya juga. Untuk sekarang Win of Nature dari Eman ternyata. Untuk mungkin nantinya mengantisipasi damage dari Kyo terutama. Aku pikir bakal ada Winter. Yes. Tapi seenggaknya kan ada Purify lah ya kalau misalkan mau menghindari Leoni nantinya. Tapi kalau gue lihat di sini para pasukan dari tim Liquid ya, mereka kayaknya harus make move something sih. Sekalipun itu mereka harus tukar Leoni dengan satu dari Vitality. Karena kalau enggak, ini akan dimainkan dari wave-nya. Bakal coba ditabrak. Langsung ada satu motion Tsunamis dan ke arah belakang dua tim fight yang berbeda. Tapi target dari Leoni fokus menuju ke arah Moreno dan Moreno masih terlalu kuat. Bahkan dia berhasil mendapatkan stack 80-nya. Lihat Blazing Grand Drop Eman. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality berhasil mendapatkan 2 poin kill. Eksekusi yang tidak bisa dibendung. Tim Liquid mereka harus menuju ke arah belakang. Mereka mencoba fokus ke arah base-nya Eman. Mencoba untuk membaik time. Masih ada Mirror Battle Image. Bukan Battle Mirror Image. Salah ya? Jadi MBI. Oh, iya. Ya gak apa-apa. Tapi memang wah Bigetron
kayaknya belajar banget dengan apa yang mereka alami di hari kemarin. Mereka nggak overcommit, Iya. mereka nggak overextend, mundur lagi bermain secara disiplin untuk menunggu Lord berikutnya akan segera muncul. Tapi lagi-lagi mengincar ke arah Moreno itu udah sebenarnya udah oke juga dilakukan sama Leoni, tapi sayangnya pertanyaan yang masih belum terjawab dari tim Liquid ID adalah siapa yang nge-follow up damage secara instan? Gak ada, cuma Aran doang. Intinya cuma Aran yang punya damage itu. Dan Aran dari tadi udah dipegangin. Dan sekarang mereka tidak memiliki holy defense lagi, udah masukin menit ke-13, udah ompong juga tengahnya. Dan kalau tabrakan ini ditabrak oleh Bigetron by Vitality, ini akan bisa end game. Tapi kalau Liquid bisa nahan ini, dan dia bisa mengambil shutdown dari siapapun itu. Ini game akan game panjang. Lebih panjang lagi ya. Akan panjang ini game. Yap. Tapi secara high ground defense harusnya dari tim Liquid ID mereka bisa maksimalkan nantinya power untuk Moskov ya. Dan juga mungkin Richel untuk bisa mengganggu pemain-pemain dari Bigetron by Vitality yang mencoba untuk masuk ke area defensif dari tim Liquid ID. Karena ya mereka bener-bener minim banget vision. Mereka gak bisa bergerak lebih maju lagi karena minionnya juga udah mulai di-freeze. Gak ada informasi. Kecuali Aran yang mencoba untuk maju. Jangan sampai kayak tadi Arannya dipegangin. Ini udah dipegangin. Dan kalau mereka nendang Nael, really Leoni. Oh udah gak ada kick goal, ini berbahaya sekali. Tidak ada initiate power untuk para pasukan dari tim Liquid. Mereka tinggal melakukan clear. Walking damage menggerogoti semua turret yang ada dan bisa bertahan. Liquid masih mampu bertahan tapi Super Wave Minion masih bergerak di 3 lane yang berbeda. Iya masih terbilang cukup aman ya. Harusnya tanpa adanya point kill juga yang tercipta. Tapi base bottom turretnya sudah hancur. Dan kali ini pressure kayaknya gak bakal dikendorin sih sama Bigetron. Harusnya sih enggak. Karena mereka udah dapetin semua dan bakal coba dipasang Tsunami Slide. Leoni masih bertahan. Dia bisa diberikan bahkan menuju ke arah Fury of the Phoenix dari Trichel. Liquid still survive. Ya masih ada kesempatan itu dari tim Liquid karena kita udah lihat bagaimana Kyo punya damage untuk bisa clear wave dan juga Lord tadi dengan cepat. Yes. Dan akhirnya dari Bigetron juga gak mau terlalu gegabah. Mereka memilih untuk mundur perlahan-lahan, set up ulang kembali. Bagaimana nantinya untuk bisa naik ke area high ground dari tim Liquid ID. Kayak tadi kan mau inisiasi dari Vinnya juga ternyata belum ada poin lagi. Iya. Dan kalau yang gue lihat di sini, Bigetron walaupun dia 9.000 gold difference, tapi mengulur waktu makin mundur ke arah belakang, itu secara tidak langsung mereka melepaskan genggaman keuntungan advantage yang udah mereka miliki dari awal. Mereka udah owning, mereka udah genggam banget, mereka bikin Liquid ini gak nafas dengan pecutan mereka. Tapi kalau mereka terus dorong ini maju ke arah mid to the late game, ini udah menuju ke arah late game sekali, ini berbahaya. Dan Kyo akan menjadi target utama. Nael belum bisa di cover sama sekali. Tapi nampaknya Leoni tertinggal, bakal coba dipaksa oleh Moreno. Tertancap untuk para pasukan dari tim Liquid berhasil menancap ke Moreno. Menuju ke arah belakang, setting sky dari Shogo dan blazing dari Eman. Kali ini berhasil mendapatkan Kevin dan Chowat. Satu persatu bakal coba dijelucuti. Shogun take down, damage dari Kyo udah terlalu sakit. Finn masih punya immortality. Mulai masuk ke dalam Kyo. What are you doing? Memaksakan kanan untungnya dan Trichel dan bahkan Mr. Kingdown Liquid. Membuat para pasukan Bigetron kehilangan 4 pemainnya. Liquid masih punya asa. Yap, itu dia. Satu kesempatan Spear of Destruction dan Wind of Nature dari Kyo. Yang akhirnya menjadi sebuah game changer juga untuk tim Liquid ID. Lord sekarang terbuka dengan hilangnya 4 pemain dari Bigetron. Yes. Walaupun bounty dari Moreno masih belum pecah. Tapi saya thanks to Trichel. Iya. Yang dilakukan Kyo itu tadi sebenarnya berbahaya banget tuh. Yep. Tapi Trichel yang berhasil melakukan following up damage. That's why percaya sama tim itu penting banget. Yeah. Say thanks to Trichel. Ya gerakan dari tim Liquid ID yang berani banget. Tapi akhirnya reward yang mereka dapatkan. Keadaan berbalik. Tadi 9.000 gold lead-nya. Dengan Lord Advantage. Ini udah langsung swing ke angka 7.000 perbedaan. Dan ini dia dari instant replaynya. Eman memang udah maju juga dengan blazing duetnya. Shifting Skies tadi dengan adanya Thunder juga yang dibuka. Tapi fight jangka panjang karena damage dari Moskov kan udah oke banget kan. Plus lagi dia belum fighter harusnya. Jadi cuek aja dia maju dengan efek life steal yang bagus banget. Dan targeting dari Aran dapetin double kill tadi. Wah Trichel sih. Dia Ya. masuk ke depan. Aran juga langsung Backup ya. langsung backup. Karena kalau Kyo tadi dilepaskan sendiri udah pasti Kyo-nya ter-take down. Dan sekarang Bigetron by Vitality. Mereka udah mulai sadar. 9.000 gold udah langsung gak ada artinya tadi. Iya, langsung hilang ya. Ketika Wind of Nature plus Rose Gold Meteor ini dia.
sebuah modal dari Kyo untuk bisa fight panjang. Dan jangan lupa, ini untuk frontliner ya, terutama Nile, ini bakal bahaya banget kalau kena poke terus-terusan nih dengan ada Divine Glaive, Lightning Truncheon, dan juga Wishing Lantern. Yes, Endless Battle juga udah siap di sana ya. Jadi Nile gak bakal sekuat tadi, sudah pasti. Dibikin lama Lordnya supaya Super Wave Minion bakal ada lagi yang dengan cukup banyak. Setidaknya mereka mau benerin laningnya dulu sih. Dan Kyo dengan Moskov bisa instant terhadap base mereka. Yap, dan jangan sampai Bigetron mengalami apa yang terjadi kemarin ya. Menang game 1, game keduanya comeback. Aduh. Jangan sampai, makanya ini lagi coba untuk bagaimana mempertahankan high ground defense mereka terlebih dahulu. Sakit banget Richelnya. Richel. Richel yang cukup sakit dan kali ini Leoni bakal coba untuk mulai berdansa. Pin standby, Aram mencoba untuk bermain. Mereka melepaskan Lord dari bottom lane. Jangan lupakan ini Moskov. Mereka bisa melakukan langsung straight to the push. Fokus menuju ke base turret. Di sana hampir saja pecah untuk mid lane mereka. Karena kalau pecah mid lane-nya ini akan menjadi adil banget. Dua-duanya, mid dan bottom-nya sama-sama super minion. Harusnya ya, tapi tipis ya. Masih tersisa juga HP dari base middle turret yang masih bisa dipertahankan oleh Bigetron by Vitality untuk saat ini. Tapi ini dia wave minion berikutnya. Tiga-tiganya ngedorong bareng. Tiga-tiganya meneruskan bersamaan, bakal coba dipaksa langsung ada Tsunami Slam menuju ke backline Devi Oli up the finish dan blazing dari Eman. Ternyata nggak sanggup, meanwhile Aran di belakang mencoba untuk melakukan wave minion. Tapi di belakang sana shifting side membuat Leoni tertake down. Satu persatu para pasukan dari Bigetron by Vitality mereka harus mundur. Dengan pertukaran Leoni dan juga Shogun sebenarnya masih diuntungkan oleh tim Liquid. Ya, dengan 1 tukar 1, tim Liquid dapetin 1 base turret di arah top lane. Alright, tadi Aran udah melakukan gerakan yang cukup berbahaya sebenarnya ya. Tadi langsung fokus ke arah minionnya juga, cuman ternyata masih belum berhasil untuk bisa convert menjadi sebuah kemenangan. Sementara itu Lord Evolve sekarang akan segera muncul. Penting nih Ul. Penting banget, dan yang lebih penting bukan Lordnya. Ini pasti mereka akan berebut dan mereka tinggal pilih opsinya. Antara Lord atau orangnya. Tapi kayaknya untuk sekarang orang lebih penting. Orang lebih penting, mari kita lihat. Mari kita menyaksikan Ul. Iya ya. Dengan Eman yang sudah megangin juga ke arah Lordnya. Balik lagi dia pede banget pastinya ya dengan Apple Fighter yang dibawakan. Sementara itu akankah ada kontes? Wah Aran kalau dimakan berat sih. Fear of the finish dan banget Kevin dan shot! What the still lost from the Kevin! Langsung ada blazing drone di sana dipukul mundur ke arah belakang dan Eman tidak punya Will of Nature. Jangan lupakan itu. Duel akan dikeluarkan dari banget Naran. Menutup jalan para pasukan dari Bigetron by Vitality. Tertancap Q tidak bisa dibendung. Dan langsung ada Will of Nature dari Q yang fokus menuju Moreno. Tapi nampaknya Q terting dan Moreno still survive. No way. Almost is never enough untuk Liquid. Memang Moreno jadi targeting. Low banget HP-nya tapi Winter Crown itu dia yang menghindari adanya serangan dari Leoni. Diganti lagi dengan Immortal sekarang yang ngebuat dari Moreno terjaga dengan 14 poin kill tanpa poin dead sama sekali. Tapi masalahnya sekarang Lord yang didapat sama tim Liquid ID hanya akan dikawal dengan 2 pemain mereka. Oh, say thanks to Moreno. Bikin by Vitality 80 stack-nya yang ngebuat dari Q meletus di depan sana. Real. Karena kalau misalnya itu gak meletus sekalipun ada Winter Crown, itu pasti hilang Morenonya. Harusnya iya. Yes. Oke, tapi Kyo yang tumbang akhirnya ngebuat dari Lord ini juga ternetralisir. Tidak bisa dimaksimalkan lebih jauh lagi oleh tim Liquid ID dan masih bisa dipertahankan. Satu base utama mereka dari Bigetron by Vitality. Netral, Gold sekarang udah gak jadi apa-apa. No. Menginjak menit 21 kembali lagi. Poin kill lebih penting. Point kill lebih penting dan ini dia almost is never enough gitu loh. Hampir itu gak pernah cukup. Dan para pasukan dari tim Liquid, dia udah dapet tinta di Lordnya. Tapi ternyata Bigetron tahu kalau dilepasin mereka pulang. Ini endgame untuk Liquid. Comeback is real. Bahaya, tapi pressure masih ada di tim Liquid sekarang. Mereka akan bermain di depan zona defensif dari Bigetron by Vitality nih. Item udah gonta-ganti ya. Udah 67.000 juga sekarang goldnya. Udah sama-sama lepas sepatu. Windtalker bahkan ada di tangan dari Eman. Setidaknya bisa menambahkan kembali dari movement speed dengan tidak adanya sepatu yang dimiliki. Wah tadi sih pas gue lihat dia masuk pakai Winter Crown. Eman balik mundur ke arah belakang ada Aran. Udah gak ada WON. Gak ada. Udah gak ada, itu yang bahaya banget sih. Iya, karena kalaupun diganti WON juga kan ada masih cooldown ya. Dan tadi gue lihat ada sedikit chance sebenarnya untuk Finn. Ketika dia berhadapan langsung sama Aran, itu dia bisa makan Aran walaupun dia ada Immortal sebenarnya. Tapi kayaknya Finn targetnya mungkin lebih down. Ternyata Aran menjadi target utama.
Ditutup di belakang oleh seorang Leoni. Tapi Septic dan hampir yang finish tanpa akan Kevin terjadi dan Wind of Nature dan bisa menyelamatkan Eman. Damage dari Drichel terlalu besar. Mundur ke belakang dan Drichel. Flicker yang ofensif. Dari Moreno mencoba untuk bertahan. Masih ada arah di sana. Dan mundur mereka kehilangan 2 pemain. Apakah epic comeback Israel? Harusnya sekarang chance epic comeback bisa sangat-sangat besar untuk tim Liquid ID. Again Fury of the Phoenix. Itu yang mengganggu inisiasi juga dari Bigetron by Vitality. Lihat Richel yang udah punya concentrate, dia mencari sustainability untuk tetap bertahan. Ada di zona ofensifnya. Oh my god, di depan sana base terbuka Kyo. Sekalipun dia menancapkan karena Nile. Dia bisa tidak bisa dibendung. The Way of Dragon. Apakah lihat fokus menuju karena Nile. Lihat the Phoenix terlalu sakit. Tsunami Slam for nothing. Masih ada Purify Kemi. Base terbuka dengan sangat bebas. Kyo, mampukah dia melakukan endgame tapi nampaknya Kyo tersiksa. Aran juga hampir kehilangan dirinya. Moreno dengan immortality-nya gak bisa bertahan dengan cukup lama. Base terbuka dengan sangat bebas. Hanya tersisa arah seorang diri Drichel bermain dengan Moreno. Dan Eman is big. Liquid gagal untuk melakukan endgame. Karena Moreno, the maestro from Bigetron. Save the day for Bigetron. Wah Moreno! Wah dia menjaga semuanya. Dia dapetin berbagai macam target juga. Dan akhirnya bukan cuma sekedar poin kill yang bisa didapatkan. Tapi mereka bertahan. Dan ini memperpanjang lagi nyawa dari Bigetron. Wow, lower bracket yang sangat panas. Berdarah. Kita lihat sangat berdarah tapi Eman jangan lupakan damage yang besar dari Kevin. Mundur ke arah belakang. Kevin tertangkap. Masih ada immortality. Tapi Eman tidak masih ada mencari Wind of Nature membuat Aran kali ini tertahan dengan blasting blast from Eman. Dikocek dengan adanya Battle Mirror Image. Duel Dragon tanpa following damage. Tapi jangan lupa ada Kyo. Menancap dan menuju ke arah Eman. Immortality pecah. Tapi Shogun is coming. Menutup jalan menuju ke arah Kyo. Dan hampir terwipe up. No way. No way Liquid. Yes, dan gamenya masih akan berlanjut. Tapi Bigetron by Vitality. Mereka bakal coba untuk fokus melakukan endgame sekarang. Drichel, mampukah mencoba untuk menyelamatkan base mereka? Mampukah clear minion dilakukan oleh seorang Drichel? Tapi di depan sana, sudah bisa dikeluarkan. Dan bahkan minion muncul. Tapi ini semua di clear dengan sangat cepat oleh Drichel. Dan no, masih ada minion. Masih bertahan. Wave di arah bottom lane akan bergerak. Dengan adanya cooldown restoration yang lama. Drichel gak mampu bertahan seorang diri. Dan ini Pansara. Bigetron by Vitality berhasil mengamankan match point.